Alan berjalan cepat meninggalkan Tere dan keluarga Bagaskara. Ia muak dengan semua drama yang tadi tersaji di depannya. Terutama adalah karena ternyata istrinya menjadi biang masalah yang menjatuhkan keluarga Kusuma sampai di titik ini. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik yang sedang menunggu di lobi rumah sakit, sendirian dan tampak kebingungan. Alan pun menghampiri wanita itu untuk menyapanya. "Anin." Mas Alan. "Maaf, apakah bisa tolong tunjukin di mana kamar rawat nenek?" Tanya Anin dengan bola matanya menatap Alan dengan polos. Ya, Alan menyukai Anin dari dulu, ia suka dengan kepolosan dan kebaikan hati Anin. Tapi sayangnya kakek Arka menikahkan Anin dengan Valen. "Anin, bisakah kita bicara sebentar?" Tanya Alan merasa butuh mengungkapkan rasa yang terpendam kepada Anin. "Iya Mas Alan. Ada apa? Apa ini ada hubungannya dengan nenek?" Tanya Anin dengan raut cemas. Ia takut ini menyangkut dengan kesehatan nenek. "Nin, aku mau mengatakan sesuatu. Ini menyangkut dengan perasaan aku kok. Aku mau bilang kalau aku sudah dari dulu mencintai kamu. Dari sejak aku bertemu sama kamu dulu di kampus, sampai sekarang, aku tidak pernah berhenti menyukai kamu. Memang aku menikahi Tere hanya supaya aku bisa lebih dekat sama kamu, tapi sebenarnya aku tidak pernah mencintai Tere." Aku Alan dengan suara lirih, setelah berhasil mengajak Anin berbincang di teras samping rumah sakit itu. Sedangkan Anin yang menerima pernyataan cinta dari Alan hanya bisa tertegun, ia bingung harus bereaksi apa. "Mas, tapi aku." Anin terbata-bata dalam mengungkapkan jawabannya. "Nin, aku tahu kamu belum mencintai Valen, kamu hanya sebatas kasihan saja sama dia, dan aku yakin dia pun begitu. Mungkin ia terpaksa menikah dengan kamu karena desakan kakek sehingga dia tidak pernah meminta kepadamu haknya, salah satunya karena ia mungkin merasa emang tidak layak untuk itu. Bisakah kamu memberi aku kesempatan? Aku berjanji tidak akan mengecewakan kamu. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu." Kata Alan sambil mencoba memegang bahu Anin yang bergetar karena ia tidak menyangka bakal menerima pernyataan semacam ini. Anin masih bengong. "Oh, jadi begitu. Kamu mau mencampakkan aku setelah kamu menikahiku?" Tanya Tere dengan amarah yang tinggi karena lagi-lagi ia mendengar ada seorang laki-laki yang dia puja sebagai suaminya malah menyatakan cinta pada sepupunya yang ia benci. Ini aku." Anin tergagap tidak tahu harus berkata apa, tapi ia cepat tersadar dari keterkejutannya dengan pernyataan Alan. Kini ia harus mempertegas semuanya sebelum Tere semakin salah paham, karena Tere adalah istri sah Alan. Tapi reaksi Alan sungguh di luar dugaan, ia melindungi Anin dan menaruh Anin di belakang tubuhnya, sebelum Anin bisa menegaskan segalanya. "Aku memang mencintai Anin dari dulu, dan kamu juga tahu tentang itu. Jadi mau kamu apa?" Tantang Alan dengan tegas, ia sudah muak dengan Tere. Anin semakin kesal karena otomatis ia ditarik ke tengah permasalahan yang bukan kesalahannya. "Aku mau menghancurkan wanita yang akan menghancurkan pernikahan aku," kata Tere dengan lantang, ia menatap Anin dengan penuh kebencian. "Pernikahan ini sudah hancur dari awal, dan kamu yang membuatnya tambah hancur dengan tingkah laku kamu," bantah Alan dingin. Anin semakin tidak nyaman, ia tidak menyukai Alan dan ia juga tidak mau terus-menerus berada di tengah-tengah pertengkaran suami istri itu.
Maaf, silahkan urus urusan rumah tangga kalian, aku akan pergi. Dan oh ya, mungkin perlu dicatat, aku tidak menanggapi apa yang dikatakan Mas Alan dan perlu digarisbawahi, saya menikah karena saya juga menyukai Mas Valen. Jadi permisi, saya harus mencari suami saya dulu, kata Anin dengan tegas. Anin, panggil Alan dengan nada mengibah. Ini membuat Tere semakin panas. Kamu apa-apaan sih, Hyang? Aku ini istri kamu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri aku. Kita bercerai, kata Alan yang membuat Tere tertegun dan terdiam di tempatnya. Bahkan ia tidak sadar kalau Alan sudah pergi entah kemana. Tere tertampar kenyataan bahwa Alan memilih meninggalkannya dan memilih sepupunya. Dan ia membenci kenyataan itu. Ini membuatnya semakin memupuk rasa dendam di dalam hatinya kepada Anindya Bagaskara. Anin bergegas balik ke lobi di mana ia tadi meninggalkan Valen yang izin ke toilet. Tujuan utamanya adalah menjenguk nenek. Apa yang baru saja terjadi membuat ia malah melenceng dari tujuannya semula. Mas, panggilnya kepada Valen yang duduk di lobi sambil mengutak-atik ponselnya. Rupanya ia hendak menghubungi Anin. Valen pikir Anin ikut antri juga di toilet sehingga ia menunggu Anin di lobi. Loh, Mas pikir kamu antri di toilet, kok lama? Tanya Valen. Oh, aku tidak ke toilet tadi. Ucapan Anin terpotong karena kedatangan Alan yang mengejarnya kembali, meninggalkan Tere. Anin tadi bersamaku, aku ingin menikahi Anin dan ia sudah setuju, kata Alan yang membuat rahang Valen mengeras dan tangannya mengepal dengan kecang. Rasanya ponsel yang ada di tangannya bakalan hancur karena genggaman tangannya. Oh ya, tanya Valen datar sambil melirik ke arah Anin yang menggelengkan kepalanya dengan mata yang menyorot tajam ke arah Alan. Mas Alan, cukup. Anin tidak akan pernah mengkhianati pernikahan Anin dan Mas Valen. Anin juga tidak pernah bilang kalau Anin mau sama Mas Alan, bantah Anin dengan suara yang sengaja ia tekan. Ia tidak mau menarik perhatian orang-orang yang ada di lobi rumah sakit itu. Anin, Mas tahu kalau kamu tidak saling cinta dengan Valendra. Setidaknya Mas mencintai kamu. Dan bisa memberikan segalanya buat kamu. Berbeda dengan Valendra. Alan lupa, ia pernah mencurigai Valen yang mungkin saja ada di balik pembatalan kontrak Kusuma Group dengan pihak Weston. Ia terlanjur memenuhkan nafsunya yang selalu kalah dalam meraih hati Anindya Bagaskara, pujaan hatinya. Valendra hanya menatap Alan dengan dingin. Ia membenci setiap orang yang hendak memisahkan dirinya dan Anin, istrinya. Ia benci dengan kenyataan bahwa banyak sekali laki-laki yang ingin memiliki istrinya. Aku tidak akan berpisah dengan Mas Valen dan sepertinya jawabanku sudah cukup jelas kalau aku juga tidak menyukaimu, kata Anin dengan tegas, membuat Valen bahagia karena ketegasan istrinya. Anin, please. Aku bisa. Rasanya kalau kamu tidak tuli pasti dengar kalau istriku tidak mau dengan kamu. Jangan permalukan dirimu sendiri. Atau pelajaran kalau Kusuma kehilangan kontrak besarnya tidak membuat kamu belajar. Tegas Valen dengan nada dingin. Alan tersenyum mengejek, dalam hatinya berpikir tidak mungkin Valen akan bisa mengalahkannya. Emang apa yang bisa kamu lakukan? Mau bangkrutin keluargaku? Mana bisa? Ejek Alan dengan nada percaya diri. Kayaknya ini saatnya ia bisa memiliki Anin dalam genggamannya.